Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu berputar ke belakang puluhan tahun yang silam. Pada suatu tempat menjauh di sana, ada sebuah kolam kecil berukuran kira-kira 3 kali 2 meter dengan kedalaman 1 meter. Kolam kecil itu berair sangat jernih yang mengalir dari sela-sela batu. Warga setempat menamakan kolam kecil itu dengan istilah Sunda, yaitu kulah atau sumur siuk. Dan air yang mengalir itu disebut dengan nama Cikahuripan, yang artinya air kehidupan. Dikarenakan mata air itu tak pernah kering, sekalipun musim kemarau, dan mampu untuk mencukupi kebutuhan air warga setempat. Di sanalah muncul istilah Cikahuripan atau air kehidupan. Mata air itu telah ada sejak leluhur warga setempat masih ada, puluhan bahkan ratusan tahun yang silam. Dan lokasi mata air tersebut dari semenjak dulu sampai saat itu tak pernah berubah. Dan ketika rumah-rumah warga yang tadinya berdinding anyaman bambu kemudian berubah menjadi bangunan tembok yang kokoh, lokasi sumber mata air itu dibiarkan dengan bentuk aslinya yang dikelilingi oleh batu-batu cadas berwarna putih kekuningan. Bukan berarti warga tak mampu untuk membangun lokasi itu menjadi lebih baik, namun mereka sangat taat dan patuh akan suatu hukum adat tak tertulis yang dituturkan dari masa ke masa. Jika para warga dilarang mengubah bentuk dan menebang pohon di area tersebut, sebab menurut cerita jika tempat tersebut sangat angker. Dikarenakan para warga patuh akan hukum adat setempat, semenjak leluhur mereka masih ada, tak pernah sekalipun ada kejadian-kejadian aneh yang terdengar di kampung tersebut. Nah, di atas sumber mata air itu berdiri kokoh sebuah pohon besar nan tinggi, menaungi area di bawahnya. Konon katanya, jika sumber mata air itu dijaga oleh sosok kakek-kakek yang sewaktu-waktu menampakkan dirinya pada malam-malam tertentu. Pernah katanya, beberapa warga melihat penampakan kakek itu yang berjalan mengelilingi kampung yang kemudian hilang secara misterius. Namun para warga sekalipun tak pernah merasa terganggu atau merasa takut dengan kehadiran sosok kakek yang muncul tiba-tiba dan hilang begitu saja. Karena para warga meyakini jika sosok kakek misterius itu adalah penjaga sumber mata air dan tidak akan pernah mengganggu mereka. Waktu terus bergulir, warga setempat telah berganti generasi, dan entah mengapa pemilik tanah di mana lokasi sumber mata air itu berada berniat menjual tanahnya pada seorang pengusaha dari luar kota. Sebenarnya pihak desa menganjurkan untuk tak menjual tanah tersebut. Bahkan pihak desa hendak menukar lokasi sumber mata air dengan tanah desa. Namun dikarenakan pemilik tanah itu memiliki hutang pada pengusaha itu, maka mau tidak mau ia harus menjual tanahnya pada pengusaha tersebut yang sebagian uangnya dibayarkan atas hutang-hutangnya. Pemilik tanah itu bernama Pak Awang. Tanah itu merupakan warisan dari semenjak kakek neneknya yang jatuh ke tangan orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan Pak Awanglah pewaris tunggal atas tanah tersebut. Singkat cerita, tanah itu pun telah berganti nama kepemilikan dan hanya menyisakan rumah yang ia tempati dengan halaman yang masih cukup luas. Para warga sangat menyayangkan atas dijualnya tanah itu. Namun apa mau dikata,
Pak Awang adalah pemilik sah dengan bukti surat-surat kepemilikan atas nama dirinya yang salinannya berada di kantor desa setempat. Seminggu berlalu, datanglah pemilik baru atas tanah tersebut, seorang pengusaha dari luar kota, dan area tersebut akan dijadikan tempat usaha penggergajian kayu yang akan mengolah kayu-kayu gelondongan menjadi bahan material bangunan siap pakai. Dikarenakan daerah itu banyak terdapat pohon-pohon yang besar, mungkin ia melihat peluang usaha di sana untuk membeli dan mengolah kayu-kayu milik warga. Dengan iming-iming uang besar siap bayar di tempat. Satu persatu, pohon-pohon milik warga itu pun ditebang dan dijual pada pengusaha kayu tersebut. Alhasil, daerah yang tadinya rindang dan sejuk, bahkan terkesan angker, kini telah gundul. Dan apa yang terjadi kemudian? Di musim kemarau, sumur-sumur milik warga setempat menjadi kering kerontang dan hanya menyisakan kula atau sumber mata air tersebut. Pada suatu malam, sekira pukul 9 malam, terdengar suara angin yang menderu-deru mematahkan ranting-ranting pohon dan daun-daun kering. Para warga serentak keluar rumah karena takut rumah mereka roboh. Astagfirullahaladzim, innalillahi, Allahu Akbar, ujar para warga serentak. Ada yang aneh. Para warga melihat angin yang tadinya berhembus tak tentu arah, kini mengarah dan berputar menuju rumah Pak Awang. Tak ingin tetangganya terjadi apa-apa, para warga berlarian ke rumah Pak Awang. Namun, terdengar teriakan histeris dari rumah Pak Awang. Dan ketika para warga sampai di sana, innalillahi, mereka melihat atap rumah Pak Awang telah porak-poranda disapu angin kencang. Hanya sekejap angin itu berhembus yang kemudian lenyap. Para warga segera membantu Pak Awang dan keluarganya, serta mengevakuasi ke rumah kerabatnya yang lain. Para tetua kampung dan sesepuh setempat sangat merasa keheranan dengan apa yang terjadi, sebab selama puluhan tahun tinggal di kampung tersebut, belum pernah ada kejadian seperti apa yang mereka alami saat itu. Keesokan harinya, para warga membantu membetulkan kembali rumah Pak Awang, yang kemudian dapat ditempati kembali oleh Pak Awang dan keluarganya. Pada suatu pagi, tepatnya hari Minggu, para warga, terutama ibu-ibu yang hendak mencuci pakaian ke sumber mata air, dihalang-halangi oleh dua orang pesuruh dari si pemilik tanah, karena pohon besar di atas mata air Cikahuripan itu akan ditebang atas suruhan pemilik tanah. Dan tak berapa lama, terdengar suara pohon besar tumbang yang mengagetkan seisi kampung. Lalu berbondong-bondong warga datang ke lokasi dan menyaksikan pohon besar di atas mata air itu ini telah tumbang. Lalu para warga menyaksikan bagaimana pohon besar itu dipotong dan dibelah-belah menjadi bahan bangunan dengan berbagai ukuran. Ada sepasang mata yang menyorot tajam pada para pekerja yang sedang memotong-motong kayu tersebut. Sepasang mata itu milik seorang sesepuh kampung yang telah berusia lanjut. Dari bibirnya yang keriput terlontar kata-kata, "Hati-hati nak." Entahlah ia mengucap nak pada siapa. Malam pun menjelang. Malam itu terasa sangat mencekam. Semilir angin sangat dingin berhembus ke seluruh penjuru kampung, membuat warga enggan keluar rumah. Pintu dan jendela rumah warga mulai tertutup rapat. Bahkan warung-warung yang biasanya buka sampai larut malam saat itu malah menutup warungnya. Nyaris tak ada aktivitas malam itu, padahal waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya 4 petugas ronda yang biasanya bertugas mulai pukul 11 malam saat itu mau tidak mau harus bertugas lebih awal atas suruhan ketua RT setempat. Para petugas ronda itu pun dengan rasa malas melaksanakan tugasnya malam itu. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba
4 orang petugas ronda melihat seperti bola api yang berputar-putar dan sepertinya menuju rumah Pak Awang. Serentak mereka beristighfar sambil berdiri memperhatikan bola api tersebut. Lalu, apakah yang akan terjadi setelah kedatangan bola api tersebut? Dan bagaimana nasib Pak Awang selanjutnya? Kita lanjutkan ceritanya di part 2. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sanghyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.